deh, tugas akan lebih mudah jika tak dikerjakan. Dibohong. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview lahirnya Pancasila. Pada bulan April sampai Agustus tahun 1945, Perang Dunia II masih berkecimpung di sebagian besar dunia. Indonesia masih merintih dalam cengkeraman Jepang. Berjudul Duka Berita Masih Melanda di Kehidupan Indonesia. Namun dalam keadaan yang keras dan berat itu, Poin di Mesoder dan pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia tetap maju terus sambil mempersiapkan segala syarat yang diperlukan untuk mewujudkan dan membangun Indonesia merdeka. Pada 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung. Telah mengajukan pertanyaan kepada anggota sidang pada dasar apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini. Di antara 69 total peserta sidang, 3 orang diantaranya menjawab pertanyaan tersebut. Mereka adalah Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mohyamin yang mendapat giliran pertama menyampaikan inti 5 hal yang berjudul Asas dan Dasar Kebangsaan Republik Indonesia, yaitu suku kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. Namun Panji Suroso selaku bukukah itu saat itu menganggap pertanyaan Muhammad Yamin tidak menjawab pertanyaan esensial mengenai landasan filsafat dasar Indonesia. Maka yang diajukan oleh Rajiman Widyo Diningrat. Lalu rapat dilanjutkan lagi pada tanggal 31 Mei 1945. Kali ini semua timnya mencoba beruntungkannya dengan mengajukan 5 dasar, yaitu persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Namun Soepomo pun gagal memberikan jawaban yang memuaskan. Rajiman Widyo Diningrat pada tanggal 1 Juni 1945 munculnya jawaban paling yang sesuai yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya. Soekarno mengatakan yang sebenarnya yang dinyatakan oleh Rajiman Widyo Diningrat adalah dasar negara Indonesia merdeka dalam artian filosofi Grand Nation terwujud dalam Pancasila. Pada momen tersebut lahirlah pidato Pancasila Soekarno yang ditawarkan sebagai dasar negara Indonesia, yaitu diterima secara aklamasi bulat oleh segenap anggota Dokoritsu Junbaitu Soyokai dengan tepuk tangan riuh rendah di akhir pidato itu. Dan selanjutnya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar. Dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu, dari panitia kecil dibentuk panitia 9 yang bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan jadi dokumen itu sebagai teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hasilnya adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan membuang kata-kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan menambahkan Yang Maha Esa pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 dijadikan pembukaan atau mabruk Undang-Undang Dasar yang sekaligus berlaku sebagai Deklarasi Kemerdekaan Indonesia. Lalu Pancasila galian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan secara padat dan utuh dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Catatan stenografis pidato lahirnya Pancasila Bung Karno tersebut pada 1945 diterbitkan oleh usaha penerbit Gontor Yogyakarta.
dengan kata pengantar dari orang yang mengikuti dan diucapkan pidato itu, yaitu Ketua Dokoritsu Zunbai Itosakai Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyo Diningrat. Kami yakin bahwa pidato lahirnya Pancasila ini sangat diperlukan oleh segenap putra tanah air yang terus berusaha menjaga dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, Pancasila yang dikemukakan oleh Bung Karno adalah 1. Kebangsaan, 2. Internasional atau keperikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bung Karno mengatakan apabila 5 sila ini merasa berat atau tidak sesuai di hati, maka dapat diperas menjadi trisila, yakni sosialisme berasal dari perasaan sila 1 dan 2, yakni kebangsaan dan internasional. Perikemanusiaan kita harus selesai terlebih dahulu karena harus kebangsaan Indonesia. Bangsa Indonesia haruslah berdiri tegak dan bersatu dalam sebuah geopolitik. Sosiodemokrasi hanya dapat dikembangkan di atas sosionalisme. Yang kedua, sosiodemokrasi berasal dari Pancasila. Ketiga dan keempat, yang di mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, kesatuan dari mufakat dan kesejahteraan sosial diperas sebagai demokrasi. Sebuah kesejahteraan sosial sebaiknya dibangun atas dasar mufakat atau tidak mungkin ada mufakat tanpa musyawarah. Yang ketiga yaitu ketuhanan. Bung Karno telah mengumumkan bahwa apabila trisila tidak pas di hati, maka dapat diperas kembali menjadi ekasila, yakni gotong royong.